Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa kadar air dan abu dalam makanan minuman. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisa kadar air. Air merupakan salah satu material esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme. Dan air itu bukan termasuk sebagai zat gizi. Air dalam bahan makanan diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, air bebas, air yang terikat secara lemah, dan air yang terikat secara kuat. Pertama, saya bahas mengenai air bebas. Apa itu air bebas? Air bebas terdapat dalam ruang antar sel dan intergranular dan pori-pori pada bahan. Air yang terikat secara lemah itu terserap atau terabsorpsi pada permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, pati, selulosa. Kemudian terdispersi di antara koloid tersebut merupakan pelarut zat-zat dalam sel mempunyai sifat air bebas. Dapat dikristalkan pada proses pembakuan. Ikatan antar air dengan koloid dapat berupa ikatan hidrogen. Lantas, bagaimanakah yang air dan terikat kuat? Dia membentuk hidrat, ikatannya bersifat ionik, kemudian sukar dihilangkan atau diuapkan, dan tidak membeku pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Bagaimanakah perbedaan kandungan bahan organik, jumlah mikrobia dan mineral pada berbagai sumber air? Misal di sini kita melihat berbagai jenis asal airnya, ada air permukaan, air sumur, dan air artesis. Bahan organik pada air permukaan sangat tinggi, yang rendah yaitu pada kondisi air artesis. Untuk jumlah mikrobia, yang tertinggi pun juga ada di sumur dan permukaan. Untuk yang air artesis sangat rendah. Tapi untuk mineralnya paling tinggi ditemukan pada air artesis. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air? Meliputi 3 hal. Pertama, sifat fisik. Sifat fisik apa saja yang dapat kita lihat untuk menentukan kualitas air itu? Pertama, dari warna, bau, rasa, dan kekeruhan. Untuk sifat kimiawi, adanya padatan dan gas terlarut. Terus bagaimanakah kondisi keasamannya, pH, dan kesadahan. Untuk kandungan mikroba, kita lihat bagaimana ada tidaknya alga, bakteri patogen maupun bakteri bukan patogen. Untuk menghitung bagaimanakah aktivitas air, menggunakan rumus AW sama dengan ERH dibagi 100. AW itu aktivitas air, ERH sendiri kelembapan relatif seimbang. Kita di sini melihat dari hukum Raoult di mana AW sama dengan MW dibagi MW plus MS. AW itu sendiri kan aktivitas air, kemudian MW jumlah mol air, MS-nya jumlah mol zat per larut. Bagaimanakah penentuan kadar air? Penentuan kadar air itu banyak sekali metodenya. Yang pertama ada metode pengeringan menggunakan termogravimetri. Jadi kita menggunakan bantuan alat pemanas, bisa oven, bisa furnace. Kemudian ada juga metode distilasi, termovolumetri. Kemudian ada metode kimia, metode fisik, dan metode khusus. Di sini kita menggunakan bantuan instrumen nuclear magnetic resonance atau NMR. Pertama, saya membahas metode termogravimetri. Ini merupakan metode yang paling sederhana dalam penentuan kadar air dalam bahan makanan dan minuman. Prinsipnya apa? Prinsipnya menguapkan air yang ada dalam bahan dengan pemanasan, kemudian menimbang bahan sampai beratnya konstan. Nah, keuntungan dari metode ini sangatlah mudah dan murah. Jadi di sini pengurangan berat dalam suatu bahan diindikasikan sebagai jumlah air yang terdapat dalam bahan. Sampel yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak, sekitar 1 hingga 2 gram. Peralatan yang dibutuhkan meliputi botol timbang, oven, eksikator, dan timbangan. Kadar air dalam berat basah, kita sebagai WB ya, weight basis, ininya kadar air sama dengan A kurangi B dibagi A kali 100%, di mana A adalah berat sampel sebelum pengeringan, B berat sampel sesudah pengeringan. Jadi nanti kita hitung apakah pengurangan terjadi dibagi dibagi berat sampel sebelum pengeringan. Disitulah kita akan mendapatkan nilai kadar air.
Lantas bagaimana kadar air dalam berat kering? Ya, kadar airnya berat air dibagi berat bahan kering. Ya. Jadi berat bahan kering sama dengan berat bahan dikurangi berat airnya nanti. Kelemahan dari metode termogravimetri meliputi apa saja? Pertama, bahan selain air ikut hilang, misalkan seperti alkohol, asam asetat, maupun minyak asin terkandung dalam bahan makanan dan minuman. Yang kedua, dapat terjadi reaksi selang pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap yang lainnya. Misalkan terjadi reaksi karamelisasi, nanti jika mengandung senyawa gula, glukosa, itu dia akan mudah mengalami reaksi karamelisasi. Jika mengandung lemak, mengalami oksidasi. Bahan yang mengandung bahan yang dapat mengikat air secara kuat sukar melepaskan airnya meskipun dipanaskan. Untuk mempercepat penguapan air dan mencegah reaksi lain, dilakukan pemanasan dengan suhu rendah dengan bantuan vakum. Jadi di sini kita berusaha menurunkan tekanannya dengan menggunakan pompa vakum sehingga suhunya sangat rendah sekali, sudah dapat mengurangi jumlah air yang ada pada tersebut. Salah satu metode yang bisa digunakan ini kita menggunakan freeze drying. Jadi kita membekukan suatu bahan tetapi dengan tekanan yang sangat rendah sekali. Kemudian bahan kering atau higroskopis ditempatkan dalam ruang tertutup yang kering, misalkan seperti desikator. Ya, ini dinamakan desikator, mungkin sudah sering lihat ya di laboratorium, di mana di bagian bawah desikator ini kita berikan bahan kering atau bahan yang dapat menyerap air yang bisa higroskopis seperti misalkan silika gel atau KOH atau kasar. Biasanya kita menggunakan silika gel yang bersifat inert. Untuk mengetahui kejenuhan silika gel itu kita tandanya itu silika gelnya sudah berwarna merah muda. Jadi kalau kalian menggunakan desikator, kalau silikanya sudah merah muda, artinya sudah jenuh, artinya dia sudah banyak menyerap airnya, itu perlu diaktifasi kembali dengan cara di oven kembali, sehingga warnanya kembali menjadi warna biru. Metode yang kedua menggunakan termovolumetri. Prinsipnya, menguapkan air dengan zat membawa cairan kimia yang mempunyai titik didih di atas air dan tidak bercampur dengan air dan mempunyai berat jenis yang lebih rendah dibandingkan berat jenis air. Contohnya seperti toluena, benzena, tetrakloroetilen, silol. Nah, metode ini baik untuk menentukan kadar air zat yang kandungan airnya kecil. Kemudian, oksidasi senyawa lipid dan dekomposisi senyawa gula dapat dihindari pada metode termovolumetri. Bahan yang mengandung gula atau protein tinggi sering diserbukkan terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya proses superheating. Untuk memperluas kontak dengan cairan kimia dan memperlancar destilasi pada bahan, ditambahkan tanah diatom. Kemudian caranya bagaimana termovolumetri? Pertama, sampel yang mengandung air sekitar 2-5 ml ditambahkan dengan 75 ml zat kimia. Setelah itu kita panaskan hingga mendidih, menguap, uap air dan zat kimia ditampung atau diembunkan, nanti volume air dapat langsung diketahui. Metode yang ketiga, kita menggunakan metode kimiawi. Yang pertama menggunakan cara titrasi Karl-Fischer, yaitu menitrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol. Reagen yang digunakan ada sulfur dioksida dan piridin. Jadi di sini kita menggunakan piridin. Jadi caranya itu pertama kita melarutkan iodin terlebih dahulu dengan sulfur dioksida agar reaksi dengan air lebih baik mengikat H2SO4 yang terbentuk, sehingga akhir titrasi dapat lebih jelas dan tepat. Selama ada air dalam bahan, iodin bereaksi. Saat air habis, iodin akan bebas warna kuning coklat dan titrasi dihentikan. Untuk memperjelas warnanya itu ditambahkan metilen biru, nanti akhir titrasi berwarna hijau. Berikut adalah reaksi dari titrasi Karl-Fischer. Pertama ada iodin di sini ya, iodin, kemudian ditambahkan sulfur dioksida,
Setelah itu tambahkan piridin. Nah, nanti piridin ini akan bereaksi dengan iodinnya dan piridin juga akan bereaksi dengan sulfur dioksida. Nah, nanti dari sini kita tambahkan kuartes di sini, kemudian nanti membentuk zat sisanya adalah ini, membentuk zat sisa dari sulfur dioksida. Ketika sulfur dioksida bertemu dengan metanol, dia membentuk kompleks warna seperti ini. Nanti sisa I2 ketemu metilen biru menjadi hijau. Titrasi dilakukan dalam kondisi bebas kelembapan. Jadi ruangnya harus tutup kalau kita mau menggunakan titrasi Karl-Fischer. Dipakai untuk menentukan kadar air dalam alkohol, ester, senyawa lipid dan lilin, bahan makanan yang mudah dikeringkan. Jadi Karl-Fischer itu biasanya dipakai untuk analisa zat makanan yang yang nggak terlalu banyak kadar airnya, seperti madu, kemudian lilin itu kan nggak terlalu banyak kadar airnya situ. Yang kedua, menggunakan cara kalsium karbida. Ini dasar reaksinya di mana kalsium karbida CaC2 direaksikan dengan H2O. Di sini dia menghasilkan CaO dan nanti menghasilkan produksi gas etilen. Nah, gas etilen ini nanti yang akan diukur. Bagaimana cara pengukuran gas etilen? Pertama, menimbang campuran sebelum dan sesudah reaksi. Jadi kehilangan bobot sama dengan berat asetilen. Mengumpulkan gas C2H2 yang terbentuk, mengukur volumenya dan dianggap sebagai gas ideal. Kemudian kita ukur tekanannya dengan menangkap gas C2H2 dengan larutan CU2+ atau menggunakan CuSO4 nanti menghasilkan senyawa tembaga asetilen. Nah, di sini kegunaan dari analisa ini untuk menganalisa tepung, sabun, kulit, mentega, dan air buah. Kemudian yang ketiga, cara asetil klorida. Jadi reaksi asetil klorida dengan air menghasilkan asam, lalu dititrasi dengan basah. Nah, asetil klorida ini dilakukan dalam toluol dan didispersikan dalam piridin. Ini untuk analisa bahan minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan bahan-bahan yang berkadar air sangat rendah. Yang keempat, kita menggunakan metode fisik. Jadi di sini kita menggunakan tetapan dielektrikum. Jadi ini ada yang perlu membentukkan kurva standar hubungan antara kadar air dan tetapan dielektrikum. Jadi berdasarkan daya hantar listrik, alatnya namanya moisturometer. Berdasarkan resonansi nuklir dari NMR nanti, dasar-dasarnya sifat-sifat magnetik dari inti atom yang mampu menyerap energi. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu topik analisa abu dan mineral. Abu itu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu berhubungan dengan mineral suatu bahan. Mineral dalam suatu bahan ada 3 jenis. Pertama, garam organik seperti garam oksalat, asetat, pektat. Garam organik ada garam fosfat, garam karbonat, garam klorida, dan berikutnya. Kemudian ada senyawa kompleks yang bersifat organis. Nah, komponen mineral dalam satu bahan meliputi apa saja? Ada kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, magnesium, sulfur, kobalt, dan zinc. Penentuan konsentrasi mineral yaitu penentuan abu. Kita lihat abu secara total, larut dan tidak larut. Ada juga kita ingin mengetahui masing-masing komponen unsurnya. Ini menggunakan bantuan instrumen AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Ya, ini untuk AAS ini kita bisa menentukan kadar masing-masing setiap unsur kalau ada di situ ya. Misalnya kita ingin menentukan kadar Ca dalam susu, ini kita menggunakan AAS. Nah, apa kegunaan analisa kadar abu? Yaitu menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Kemudian mengetahui jenis bahan yang digunakan dan sebagai parameter nilai gizi bahan makanan.
Pertama, penentuan kadar abu secara langsung atau menggunakan cara kering, yaitu bahannya itu kita oksidasi pada suhu tinggi 500 hingga 600 derajat Celcius. Ini tentunya kita tidak menggunakan oven, kita menggunakan bantuan furnace atau tanur ya. Nah, kemudian kita timbang zat yang tertinggal setelah proses pembakaran. Jika bahan yang kita abukan itu memiliki kadar air tinggi, pastinya harus kita keringkan terlebih dahulu. Bahan yang mengandung banyak zat mudah menguap dan berlemak, pengabuan mula-mula harus dengan suhu rendah sampai asamnya hilang. Jadi dalam proses pengabuan itu suhunya nggak boleh langsung tinggi, jadi harus perlahan-lahan dalam penaikan suhunya. Kemudian balon untuk membuat buih dikeringkan dulu dalam oven dan ditambah zat anti buih, misalkan seperti parafin. Wadah yang digunakan menggunakan kuas porselen, silika, kuas, nikel, atau platina. Kuas porselen itu yang banyak gunakan ya, dia banyak dipakai karena murah, beratnya konstan, cepat dicapai, tetapi dia mudah pecah. Kuas porselen berlapis silika karena jika mengandung asam, karena terjadi kalau ada bahan yang mengandung asam, mudah terkikis silikanya. Couche de glace Vicor itu tahan sampai suhu 900 derajat Celcius, tahan asam dan beberapa bahan kimia kecuali basa. Bahan basa misalnya kita menggunakan couche platina. Jadi kita harus mengetahui karakteristik bahan makanan yang akan kita hitung kadar abunya. Nah, untuk suhu pengabuannya itu tergantung komponen yang ada. Beberapa bahan menguap atau terdekomposisi pada suhu tinggi. Misalnya, kita ingin melihat adanya kalium. Nah, kalium itu baru terdekomposisi pada suhu 700 derajat Celcius. CaCO3 atau yang mengandung kalsium itu kita lihatnya pada suhu 600 hingga 90. Kalau magnesium pada suhu 300 hingga 400 derajat Celcius. Ketiganya bersama membentuk senyawa karbonat kompleks yang lebih stabil. Pengabuan dilakukan dengan tanur sampai diperoleh abu berwarna putih keabu-abuan. Ada abu yang tidak berwarna putih tetapi kehijauan atau kemerah-merahan. Waktunya pun sangat lama, yaitu 2 hingga 8 jam. Berat konstan dengan selang waktu pengabuan 30 menit. Penimbangan harus dalam kondisi dingin. Bagaimanakah cara mempercepat pengabuan dengan cara kering? Pertama, kita mencampur bahan dengan pasir kuarsa murni yang bebas abu ya, untuk memperluas permukaan. Kemudian, menambahkan campuran gliserol alkohol ke dalam sampel sebelum pengabuan, terbentuk kerak poros, oksidasi lebih cepat. Yang ketiga, menambah hidrogen peroksida atau H2O2 pada sampel untuk membantu proses oksidasi bahan. Berikutnya ada cara lagi menggunakan pengabuan secara tidak langsung atau cara basah. Nah, di sini kita harus melakukan proses destruksi terlebih dahulu, terutama untuk digesti sampel yang menentukan trace elemen dan logam-logam beracun. Prinsipnya ini kita memberikan bahan kimia tertentu ke dalam bahan sebagai pengabuan, seperti H2SO4 sebagai oksidator kuat, kemudian campuran H2SO4 dengan K2SO4 yang berfungsi untuk menaikkan titik didih. Ada juga menggunakan campuran H2SO4 dan HNO3 oksidator kuat. Jadi ini pengabuannya suhunya mencapai 350 Celcius. Kadang pula kita menggunakan campuran asam perklorat dan HNO3 untuk bahan yang sangat sulit teroksidasi, eksplosif, dan sangat cepat waktunya sekitar 10 menit. Penentuan abu tidak larut asam bagaimana caranya? Pertama, campur bahan dengan HCl 10%, diaduk, dipanaskan, saring dengan kelas Wattman nomor 52. Residu sama dengan abu tidak larut asam. Jika abu banyak, itu akibat pencucian bahan tidak sempurna atau kontaminasi tanah.
Untuk penentuan abu larut air, yaitu melarutkan abu dengan aquade, saring, filter dikeringkan, dan timbang residunya. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui indeks kandungan buah dalam jeli. Ada juga alkalinitas abu untuk uji asal bahan. Misalnya abu dari sayuran dan buah-buahan yang bereaksi alkalis, abu dari daging yang bersifat asam. Sekian penjelasan tentang kadar air dan abu dalam analisa makanan minuman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.